Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Zidan dari kelas 2 SIB Politeknik Kalteks Riau. Jadi pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan finalisasi dari proyek Bina Desa saya. Nah, pada pertemuan 14 ini, video pertemuan 14 ini saya akan menjelaskan ada sekitar 11 step yang harus saya buat dan yang harus saya eh, terapkan di proyek saya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan itu satu persatu, yaitu step per step saya akan menjelaskannya. Nah, apa saja sih 11 11 step itu? Jadi yang pertama itu di sini saya harus mempersiapkan logo atau ikon untuk di bagian project saya sesuai dengan studi kasus. Terus yang kedua itu ada data dummy yaitu 30 sampai 100 data. Terus dan pastikan juga nanti ada gambar yang atau file yang telah diupdate. Yang ketiga itu ada sediakan foto atau gambar placeholder ketika eh, misalnya user atau warga atau CRUD itu tidak ada mengupload file. Yang keempat itu ada apa? Gambar untuk slideshow. Yang kelima itu ada di sini dosen di sini Pak Fikri sebagai dosen saya setelah memberikan beberapa link. Jadi boleh diambil dari situ dan juga boleh dari jepretan kamera sendiri. Nah, untuk yang keenam di sini mempersiapkan halaman detail sesuai dengan informasi sesuai topik. Yang ketujuh itu untuk footer tuh tidak ada lagi yang ada judul template, terus tidak ada yang berunsur-unsur nama bina desa, jadi sesuai dengan studi kasus masing-masing. Terus yang ke-8 tuh ada identitas dari pengembang, itu ada namanya, ada NIM, ada prodi, foto, LinkedIn, atau sosial media yang lainnya. Nah, untuk yang ke-9 itu ada halaman login dan juga halaman tentang. Nah, karena di sini saya guest, jadi sini saya buat halaman tentang. Untuk yang ke-10 itu ada admin dan guest itu harus memiliki struktur data yang sama. Jadi, misalnya kalau misalnya nanti kami akan mengganti config DB di Env, maka tidak terjadi error. Nah, yang ke-11 itu adalah perubahan yang telah diterapkan di server AWS Data atau telah di hosting. Jadi, untuk pertama-tama saya akan mulai dari yang nomor satu terlebih dahulu, yaitu mempersiapkan logo. Jadi, baik, di sini saya akan memulai dari nomor satu, yaitu mempersiapkan logo. Nah, di sini ada logo vertikal dan juga logo horizontal. Untuk logo vertikal, di sini saya menaruhkannya di bagian halaman login dan juga halaman register. Nah, ini untuk di bagian halaman registernya. Di sini saya langsung saja untuk melakukan login, untuk masuk ke halaman websitenya. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan login, yaitu sebagai admin di halaman web ini, halaman web project saya. Jadi untuk penerapan logo horizontalnya, saya sudah menerapkannya di bagian navbarnya di sini dapat dilihat untuk di bagian navbarnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini dia setiap CRUD itu harus ada menerapkan data dummy sekitar 30 sampai 100 data. Nah, untuk beberapa data itu akan menggunakan file atau melakukan update file dan juga gambar. Nah, jadi di sini eh, masuk ke yang pertama itu adalah data produk. Nah, jadi setiap CRUD ini saya sudah menerapkan data dummy 30 sampai 100 data. Yang pertama-tama di sini saya akan masuk ke data produk. Nah, untuk tampilan data produk kira-kira seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke tampilan CRUD UMKM-nya. Nah, untuk CRUD UMKM sama juga 30 sampai 100 data. Di sini saya juga sudah mengupdate melampirkan file dan juga foto untuk menjadi bagian profil dari UMKM-nya. Selanjutnya ada di bagian warga. Nah, jadi untuk di bagian warga ini sama juga seperti di UMKM. Di sini saya juga setelah mengupdate untuk menjadikan foto profil warga. Selanjutnya akan masuk ke bagian user.
Nah, untuk di bagian user sama juga tadi seperti di bagian warga saya sudah menerapkan beberapa data, mengupdate-nya untuk diberikan file dan juga gambar. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian 3 yaitu menerapkan placeholder. Nah, di sini saya bisa mencontohkannya misalnya di halaman UMKM, misalnya di page 6. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa UMKM yang tidak ada foto profilnya. Berarti UMKM tersebut dia tidak mengisi atau tidak melampirkan file. Nah, untuk penerapan placeholder-nya, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkannya di bagian detail. Nah, ini kira-kira untuk di bagian detailnya. Di sini saya eh, ada juga melampirkan WhatsApp. Untuk WhatsApp ini akan langsung masuk ke halaman WhatsApp seperti ini. Nah, untuk Google Maps sama akan langsung masuk ke halaman Google Maps sesuai alamat yang telah dilampirkan. Nah, di sini saya sudah menerapkan placeholder yang di mana placeholder ini ketika user atau warga tidak menguploadkan file atau gambar di dalam CRUD-nya. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menerapkan slideshow. Nah, slideshow ini untuk di bagian nomor 4. Jadi untuk slideshow ini sudah saya terapkan juga dan di sini menggunakan foto yang saya punya. Untuk nomor 4 dan 5, eh, untuk nomor 4-nya di sini saya sudah menerapkan slideshow. Nah, untuk nomor 5 di sini saya menggunakan gambar atau foto yang saya ambil sendiri waktu saya jualan di CFD kemarin. Sama seperti untuk di bagian produknya juga, di sini saya menggunakan foto yang telah saya ambil sendiri. Nah, untuk di bagian 6 yaitu ketika misalnya halaman contohnya di halaman tentang ini tidak boleh ada yang kosong. Nah, maksudnya maksud yang kosong itu seperti apa? Jadi misalnya slideshow ini tidak ada, nah maka itu akan menjadi halaman kosong karena halaman kosong itu dapat membuat tampilan itu menjadi eh, tidak menarik karena terlalu banyak slide kosong di dalam halaman web tersebut. Nah, di sini saya tidak ada membuat atau membiarkan slide kosong di maaf, halaman-halaman di setiap web saya tidak ada yang menampilkan halaman kosong. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan footer. Nah, footer ini di sini saya juga telah menerapkan yaitu contohnya seperti ini. Nah, di sini terdapat tulisan yaitu adalah UMKM hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Nah, di sini saya juga sudah tidak menerapkan yang namanya seperti Bina Desa di dalam web yang telah saya buat ini dan juga saya tidak ada lagi memakai judul template di web yang telah saya buat ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian 8. Bagian 8 ini adalah identitas. Nah, maksudnya dari identitas ini adalah identitas ini digunakan untuk siapa pembuat atau pengembang dari web yang telah dibuat ini. Nah, berhubung di sini saya yang membuat webnya, jadi di sini saya akan menampilkan identitas dari diri saya sendiri. Jadi di sini untuk identitas pengembang atau pengembang dari halaman UMKM ini, yang pertama itu di sini isinya itu ada nama lengkap, NIM, program studi, perguruan tinggi, email, telepon, terus ada juga di sini eh, link-link sosial media yang bisa diakses, terus ada juga lokasi alamat, dan juga di sini portofolio yang bisa diakses juga. Itu ada bisa kirim email, download CV, dan ini adalah keahlian teknis dari identitas pengembang dan juga sedikit tentang dari si pengembang tersebut. Nah,
Selanjutnya di sini saya akan masuk ke nomor 9. Nah, untuk nomor 9 ini karena di sini posisinya sebagai guest, saya sebagai guest. Jadi di sini saya sudah menerapkan itu halaman tentang. Nah, halaman tentang ini dia ada beberapa isi, terutama yang paling banyak di halaman tentang itu adalah isinya sejarah atau juga cerita dari awal terbentuknya usaha ini atau platform ini. Jadi di sini saya sudah menampilkan sejarahnya, terus ada juga visi dan juga misi dari UMKM ini. Terus ada juga di sini tim saya. Nah, di sini saya berdua dengan teman saya membuat dalam web ini untuk di sini saya membuat untuk halaman untuk di bagian guest. Nah, sedangkan teman saya membuat halaman di bagian admin. Dan ini adalah nilai perusahaan yang kami pegang teguh. Jadi selanjutnya di sini saya akan menampilkan yaitu database saya. Nah, untuk database saya kira-kira seperti ini. Di sini saya mulai dari bagian produk. Ini untuk database database dari produk saya. Terus ada UMKM, terus ada juga user. Ini database dari user, ini database dari warga, dan ini database dari media. Oh, ini juga database dari migration, pesanan, kira-kira seperti itu. Untuk di bagian INV-nya, di sini saya juga sudah database saya di sini saya menggunakan nama UMKM Guys dengan DB port A3306, DB hostnya 127.0.0.1. Jadi selanjutnya saya akan menampilkan atau menunjukkan bahwa website ini telah dihosting di Always Data. Baik, sebelumnya di sini saya sudah melakukan hosting pada web project saya yaitu adalah UMKM. Jadi di sini saya akan mencobanya. Sebelumnya tadi saya sudah mencoba login di lokal, sekarang kita coba di yang sudah di hosting. Nah, kira-kira begini untuk tampilan sesudah di hostingnya sama juga seperti yang di lokal. Bedanya nih karena sudah di hosting. Untuk tampilannya sama, efek-efeknya segala macam. Jadi ini sebagai bukti bahwa project saya sudah saya hosting di Always Data. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan-penjelasan yang sampaikan tadi. Maaf apabila ada yang kurang atau penjelasannya itu masih kurang lengkap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.